Hai everyone! Kisah paling terkenal tentang kota yang hilang secara misterius di bumi adalah Atlantis. Kota ini diduga telah ditelan lautan dan hilang selamanya. Namun demikian, kisah Atlantis bukanlah satu-satunya karena ada banyak kota yang memiliki legenda serupa. Kebanyakan kota-kota yang hilang tidak akan pernah ditemukan lagi. Namun, anehnya, sejarah mencatat setidaknya ada 5 kota yang sempat hilang di telan bumi yang kembali muncul secara misterius. Berikut adalah deretan 5 kota-kota misterius yang telah hilang dan kembali muncul. Eits, seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi kamu di bawah video ini ya, agar kalian tak ketinggalan berita menarik dari channel ini. Xanadu, Cina. Xanadu merupakan kota yang dibangun di bawah kekuasaan dinasti Yuan di Cina. Konon, Raja Kubilai Khan menjadikan kota ini sebagai lokasi peristirahatannya saat musim panas. Menurut Marco Polo, Xanadu atau Chengdu adalah istana marmer yang dikelilingi oleh taman besar selebar 26 km yang dipenuhi dengan air mancur, sungai, dan binatang liar. Di sana Khan menyimpan 10.000 kuda putih di istana emas yang dijaga oleh naga. Namun sejak situs istana Kubilai Khan terungkap, faktanya Marco Polo memang tidak melebih-lebihkan apa yang ia bicarakan. Rumah Khan tersebut 2 kali lebih besar dari Gedung Putih, dikelilingi oleh taman besar yang tampak pernah menjadi peternakan binatang liar dari seluruh dunia. Seperti dikutip dari laman resmi UNESCO, ada area landai untuk kuda di setiap sisinya, dan bahkan memiliki naga seperti yang dijelaskan oleh Marco Polo. Naga di sini adalah patung-patung yang duduk di atas pilar-pilar yang telah dicat kuning, diposisikan persis seperti yang telah dikatakan. Kota Sukumaya, Meksiko. Pada tahun 2014, para arkeolog telah menemukan kota Sukumaya kuno yang tersembunyi selama berabad-abad di hutan hujan di sebelah timur Meksiko. Tim arkeolog yang dipimpin Ivan Sparks, Profesor Madya di Akademi Sains dan Seni Slovenia, menemukan 15 piramida, termasuk salah satunya setinggi 23 meter, lapangan bola, plaza, dan cerobong batu berukir yang disebut stele. Para peneliti juga menemukan patung dan altar batu yang terukir gambar dan tulisan yang terawetkan. Kota kuno ini dulunya merupakan megapolitan yang dihuni jutaan orang. Suku Maya sendiri terkenal karena ilmu perbintangan dan cara hidup mereka yang inovatif. Meskipun mereka sangat berkembang pesat pada zamannya, suku tersebut hilang secara misterius antara abad ke-8 dan ke-9. Teori umum penyebab hilangnya suku Maya telah dibahas sebelumnya oleh para ilmuwan. Mereka berasumsi suku Maya runtuh karena beberapa hal, termasuk penyakit, perang, dan konflik sosiopolitik. Heraklion, Mesir. Thonis Heraklion adalah kota legendaris yang tenggelam di dasar laut Mediterania sekitar 1200 tahun silam. Kota ini selama berabad-abad hanya menjadi legenda sebelum akhirnya ditemukan pada tahun 2000. Sejak awal abad ke-21, peneliti sedikit demi sedikit menguak bagian demi bagian dari kota yang pernah hilang tersebut di pantai utara Mesir. Para arkeolog telah menemukan puing-puing lebih dari 64 kapal, koin emas, dan patung raksasa setinggi 16 kaki atau sekitar 4 meter.
Tidak hanya itu, batu bertuliskan Yunani kuno dan Mesir kuno juga telah dibawa ke permukaan. Sebelum menghilang, kota ini diperkirakan berada di mulut delta Sungai Nil. Hingga kini, para ilmuwan masih belum tahu pasti apa yang menyebabkan kota yang dibangun pada abad ke-8 sebelum Masehi tersebut tenggelam sekitar 1200 tahun silam. Great Zimbabwe, Afrika Selatan. Great Zimbabwe merupakan sebuah reruntuhan kota yang dahulunya menjadi bekas ibu kota kerajaan Zimbabwe. Kota ini sudah ada di wilayah tersebut sejak 1270 Masehi sampai 1550 Masehi. Area reruntuhan ini merupakan peninggalan kebudayaan yang berasal dari abad pertengahan yang dibangun pada abad keempat. Great Zimbabwe yang dikenal sebagai Simbio dibangun di atas area seluas 722 hektar yang memungkinkan untuk menampung 18.000 jiwa. Selama berabad-abad, orang Eropa hanya menganggap Simbio sebagai sebuah cerita tahayul. Hingga akhirnya pada abad ke-16 mereka menemukan reruntuhan bangunan tersebut. Kemudian penggalian menyeluruh di lokasi ini dilakukan pada abad ke-19. Dilansir dari laman Britannica, kastil ini dibuat pada tahun 900 Masehi oleh peradaban Afrika yang telah hilang. Wilayah sekitar Great Zimbabwe sebenarnya sudah ditinggali oleh manusia sejak abad ke-4 Masehi. Namun bentuk kebudayaannya masih sangat sederhana. Antara abad ke-4 hingga abad ke-7, wilayah itu ditempati oleh komunitas Gokomere, dikenal juga dengan kebudayaan Ziwa. Di salah satu reruntuhan Great Zimbabwe terdapat sebuah bangunan istana kerajaan Zimbabwe. Salah satu ciri khas dari reruntuhan Great Zimbabwe adalah tembok besar yang mengelilingi seluruh bangunan. Benteng tembok itu terbuat dari bongkahan batu granit yang disatukan tanpa menggunakan campuran semen. Di balik bentengnya, semua peninggalan dari seluruh dunia ditemukan yang kemungkinan dikumpulkan dengan cara berdagang dengan negara lain. Terdapat koin Arab, tembikar Persia, dan bahkan peninggalan dinasti Ming dari Cina. Kastil ini adalah bukti tentang peradaban Afrika yang hilang dan tidak tercatat oleh sejarah yang mungkin akan menunjukkan rute perdagangan pertama dari Afrika ke daratan Cina. Dwarka, India. Kota Dwarka merupakan kota yang paling suci bagi kaum Hindu. Dilansir laman Go UNESCO, kota ini adalah rumah kuno milik Krishna, kepribadian tertinggi dari Dewa Wisnu yang hidup di bumi 5.000 tahun yang lalu. Dwarka dibangun oleh arsitek para dewa di bawah perintah Krishna sendiri yang menginginkan sebuah kota yang terbuat dari kristal, perak, dan zamrud. Dia juga menuntut agar 16.108 istana dibuat untuk 16.108 ratunya. Namun pada akhirnya, kota ini dihancurkan dalam pertempuran besar antara Krishna dan Raja Salva yang memusnahkannya dengan ledakan energi. Dikutip laman New Indian Express, kota ini dulunya dianggap sebagai mitos belaka. Hingga akhirnya para ilmuwan kelautan dari India menemukan kota Dwarka yang terletak di sekitar Teluk Kambat di bagian pantai barat India. Kota Dwarka diketahui berusia lebih dari 9.000 tahun yang lalu. Hal tersebut diketahui setelah para peneliti melakukan penanggalan karbon pada puing-puing yang ditemukan dari situs, termasuk bahan bangunan, tembikar, bagian dinding, manik-manik, patung, dan tulang, serta gigi manusia yang ditemukan di sana. Oleh karena itu, Dwarka juga disebut-sebut sebagai kota emas yang ada di dasar laut India.
Itulah deretan kota-kota yang pernah hilang dan muncul kembali di dunia. Sangat menarik dan membuat Anda bertanya-tanya, bagaimana kota tersebut bisa hilang, bukan? Kritik dan sarannya bisa ditulis di kolom komentar ya guys. Terima kasih sudah menonton. See you on the next video.